Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nunukan. Dalam hal ini diwakili oleh PLH SMK Negeri 1 Nunukan, Ibu Andi Nurfaida SPI. Dan yang kami hormati rekan kami dari calon guru penggerak sebagai narasumber pada pagi hari ini, yaitu Ibu Haja Darmawati SP yang sudah ada di depan kita, dan Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita hadir di ruang perpustakaan SMK Negeri 1 Nunukan dalam kegiatan desiminasi untuk guru penggerak di angkatan 10. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita bersama membuka kegiatan ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kaltara. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini kita juga langsung mendengarkan sambutan yang akan langsung disampaikan Ibu Andi Nurfaida selaku PLH SMK Negeri 1 Nunukan. Kepada Bu Andi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak dan Ibu peserta diseminasi pada hari ini. Pagi. Kurang
Pak Edison perlu saya informasikan bahwa saya bukan PNH, cuma Bapak PNH menyampaikan lagi ke saya silakan dulu membuka karena beliau dalam keadaan kurang sehat. Sebenarnya saya juga kurang sehat. Ya oke, baik, mari kita tetap semangat untuk hari ini melaksanakan apa ini Bu? Penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif, yang mana kita tahu bahwa budaya positif ini dalam kurikulum Merdeka memang sangat harus dilaksanakan budaya positif. Di mana budaya positif ini di dalamnya ada beberapa yang harus dilaksanakan oleh guru di dalam pembelajaran. Salah satunya adalah melakukan keyakinan kelas ya Bu ya. Ya seperti itu. Jadi saya selaku yang membuka acara ini sangat mendukung, karena kenapa? Saya juga salah satu CGP yang masih status parkir. Jadi saya berharap dengan teman-teman yang melaksanakan diseminasi seperti kemarin Pak Edison sudah melaksanakan, dan hari ini pada tanggal 7 Ibu Darmawati juga melaksanakan seperti ini. Jadi saya berharap ini sebagai semangat untuk teman-teman, apalagi yang sudah mencukupi masa kerjanya untuk sebagai syarat untuk mengikuti CGP ini. Saya berharap semua ikut deh ya Pak Bayu. Pak Bayu lelah ya. Ya baik Bapak Ibu, kegiatan ini semoga diberi kelancaran, kemudahan ya Ibu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Dan untuk itu hari ini kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif saya katakan dibuka. Iya, terima kasih Ibu Adi Nurfaida. Baik Bapak Ibu, demikian tadi sambutan dan arahan dari Ibu Adi Nurfaida. Selanjutnya untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Yahya. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seraya sama-sama berdoa, mudah-mudahan kegiatan ini selalu mendapatkan ridho, rahmat, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan saya pandu secara Islam. Bagi yang beragama lain, silakan masuk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatna min dan hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih Pak Yahya yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada materi berkaitan dengan diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Hajah Darmawati SP selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat tanggal 7 Juni 2024 saya berkesempatan untuk memaparkan diseminasi saya tentang pemahaman dan pengalaman saya terkait budaya positif. Ya, pada kesempatan ini di sini saya bukan sebagai menggurui ya, tapi di sini sebagai sharing saja kita bersama tentang apa yang kami sudah dapatkan di pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja untuk pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan kita Bapak Ibu ya, sebelumnya mari kita bersama merenung tersenyum ya, seperti kita lihat pada gambar ini. Tersenyum hanya beberapa detik. Jadi merefleksikan diri kita hilangkan semua yang ada, hati yang gundah, kemudian ada permasalahan. Mungkin Bapak Ibu ya, kita pada saat ini tentunya lagi capek-capeknya ya. Jadi kita lepaskan dulu dari pada kesempatan hari ini, kita fokus ya Bapak Ibu. Jadi kita coba senyum dulu Bapak Ibu semua dan bahagia. Kita lupakan semua yang menggundah di hati ya Bapak Ibu. Pak Peter sudah senyum, Bapak Ayu senyum, manis. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, sebelum seperti biasa ketika kita melakukan hal ya, baik mungkin di dalam kelas ya, tentunya kita ya Bapak Ibu melakukan kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Jadi pada saat ini adalah karena ini merupakan forum diseminasi, maka kita akan coba buat kesepakatan dalam forum diseminasi. Nah, ini adalah contoh kesepakatan menghargai siapapun. Jadi kemudian kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, pada diseminasi kali ini kita akan coba Bapak Ibu yang ada di sini kira-kira kesepakatan apa yang bisa kita tuangkan di poin atau yang di bagian titik-titik tadi. Kira-kira apa Bapak Ibu? Pada kita kesempatan untuk di kelas misalnya, di kelas di forum ini kira-kira apa ya yang bisa kita tambahkan untuk kesepakatan? Monggo Bapak Ibu, ada ya Yuli. Dilarang main HP pada saat pembelajaran. Ya, berarti dilarang main HP pada saat pembelajaran. Oke, siapa lagi Bapak Ibu? Dilarang bermain HP pada saat proses diseminasi ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya apa ya Bapak Ibu? Kita ada Masuk kelas kali. ya, Supaya waktu kelas sudah harus masuk dulu sebelum guru. ya, jadi waktu ya, waktu. Jadi di sini kita kesepakatan kita di diseminasi ini ya Bapak Ibu. Jadi sebelum saya memaparkan materi, kesepakatan apa yang kita buat dalam proses diseminasi ini. Tepat waktu ya.
kasih Bu Nasriani. Jadi harus mengangkat tangan ya. Ketika ada hal yang ingin disampaikan ya. Ya, ada lagi? Ya, ya. Cukup ya, baik Bapak Ibu. Ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama dalam forum ini ya. Jadi sebelum kita melakukan penyampaian materi agar terjadi fokus di dalam kegiatan, biasanya kita ada kesepakatan. Oke, baik Bapak Ibu, sepakatnya semua ya dengan kesepakatan yang ada. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan dari pemahaman dan pemaparan dari pemahaman dan pengalaman saya sebagai salah satu penggerak angkatan 10, ini adalah tujuannya adalah untuk mengimplementasikan konsep-konsep inti yang ada dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sesuai dengan yang dibuat di tahap koneksi antar materi, kemudian kembalikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan guru. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang pernah istilahnya budaya positif, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ya, tapi tidak asing lagi di telinga kita tentang apa sih sebenarnya budaya positif itu. Nah, mungkin ada yang tahu kira-kira budaya positif itu apa? Budaya positif. Budaya biasanya kita tahu berarti sebuah apa? Kebiasaan ya, apa bahasa Inggrisnya kebiasaan ya, kebiasaan yang baik ya, yang ada di lingkungan kita berada. Jadi biasanya ada pembiasaan. Nah, oke. Di sini kita lihat bahwa budaya itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi misalkan kita berada di lembaga pendidikan yaitu sekolah, berarti nilai kebajikan apa yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita ya, itu adalah dari pemahaman dari budaya positif. Ada pun konsep budaya positif. Jadi budaya positif ini luas ya. Jadi konsep-konsepnya apa saja yang terdapat di dalam budaya positif. Budaya positif itu meliputi adanya perubahan, konsep-konsepnya yaitu adanya perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol institusi, keyakinan kelas, dan segitiga resolusi. Jadi ini adalah konsep-konsep yang ada pada budaya positif. Namun untuk lebih jauhnya lagi, mungkin kita akan bertahap ya Bapak Ibu dari konsep-konsep tadi. Jadi yang pertama tentang perubahan paradigma, perubahan paradigma dari perilaku. Nah kita akan coba ini. Di sini saya memberikan sebuah gambaran yaitu tentang kepalan tangan. Ya. Jadi di sini kita akan coba, Bapak Ibu tentunya pernah melakukan kepalan tangannya. Nah di sini saya akan memberikan gambaran bagaimana mungkin bisa Bapak Ibu bersama teman di sampingnya ya, ada beberapa. Kita akan mencoba menggali paradigma perubahan yang ada di dalam diri kita dulu sebagai guru pendidik ya. Nah, coba Bapak Ibu menggenggam semua tangannya satu ya. Di sini Anda adalah A, misalnya Bu Nurul A ya, kemudian Ibu Santi dari B. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga sekali. Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga karena itu begitu penting dalam kehidupan Anda. Di mana tugas D, jadi siapa nanti menjadi A dan siapa yang menjadi B.
Yang B tugasnya adalah mencoba dengan segala cara upaya untuk membuka genggaman tangan Anda yang sebagai A, ya. Karena di sana ini ada barang berharga. Kemudian teman Anda B membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, pokoknya banyak segala cara dia berusaha membuka genggaman tangan Anda. Bahkan ada yang bisa menawar uang agar Anda membuka genggaman tangan Anda. Kira-kira bisa dicoba ya. Jadi mungkin siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Saya sama Tahu nggak? saya ini A. Penghasilan ini. Bagaimana supaya saya bisa membuka yang saya juga? Maksudnya ini saya menggenggam si Bu Yuli lepas Ya, dari ini. berusaha membuka. Oh, sudah jelas bisa. Saya supaya ibu mau membuka genggaman tangan. Wadi pegang mas ini, Wadi pegang mas ya, bukan nanti itu nilai itu, nilai bukan masalah. Apakah Anda tetap akan menggenggam atau akan Ini membuka? mas nih, Membujuk menghakimi begitu. nah itu, Menonjok, Pak. tadi yang menonjok intimidasi. Itu ada Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah gambaran sesuatu yang berharga ketika Bapak Ibu mempertahankan apa yang menjadi memang milik Bapak Ibu ya. Walaupun tetapi kadang-kadang tentunya setiap manusia itu setiap manusia itu memiliki perbedaan. Ada yang bisa membuka, pengen membuka karena ada iming-iming uang atau iming-iming hadiah, dia akan membuka ya. Tapi ada juga yang bersikeras untuk tetap mempertahankan barang berharga yang dimilikinya, walaupun dia diberikan hadiah dan lain-lain, tapi tetap mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Di sini ada menjawab sebuah pertanyaan. Kita lihat pada poin pertama. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan praktek untuk menggenggam tangan, ini apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Nanti Bapak Ibu bisa menjawab sendiri di dalam hati ya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tentunya Bapak Ibu punya alasan. Ketika A dia tetap menggenggam, walaupun diberikan iming-iming uang dan lain-lain, tapi tetap dia berusaha menggenggam. Tetapi apakah B mampu berusaha membuka ketika si A mampu berusaha membuka kepala tangannya karena ada iming-iming tadi. Jadi semua ini adalah akan terjawab dari Bapak Ibu semua. Ya. Bisa saja Bapak Ibu membuka, ya. Bisa juga tetap Bapak Ibu mempertahankan. Nah kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa Bapak Ibu? Ya, jadi yang memegang kepala tangan, ya, yang menutup kepala tangannya dengan erat. Jadi adalah diri sendiri ya Bapak Ibu. Ya benar Bapak Ibu ya. Jadi yang memegang kepala tangan itu dan menutup itu tergantung pada diri kita masing-masing. Ya. Nah di sini ada sebuah konsep atau teori kontrol ya Bapak Ibu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi pada kita melihat tabel ini,
respon. Ini adalah realitas kebutuhan kita sama. Jadi dia menganggap bahwa kebutuhan setiap manusia itu adalah sama. Sama halnya kita ketika kita menjadi seorang guru, ya, guru sebagai pendidik, ketika kita melihat siswa kita ini adalah sama, maka perlakuan yang kita berikan juga sama, ya nggak Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah stimulus respon. Semua orang juga melihat hal yang sama. Kemudian ketika mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita, jadi ada usaha juga mengubah stimulus respon ini, ada pandangan kita untuk mengubah seseorang untuk memiliki pandangan yang sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol itu realita itu berbeda, kenyataan itu berbeda antara yang satu dan yang lainnya. Kemudian, nah di sini juga sama ya di poin kedua, gambaran yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Seseorang itu memiliki karakter yang berbeda, ya nggak Bapak? Ya. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini ada berusaha memahami, itu adalah teori kontrol ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah ada sedikit gambaran tentang paradigma perubahan yang pada diri kita ya, tentang stimulus respon dan teori kontrol. Jadi ini ada perbedaannya. Tentunya Bapak Ibu berada di mana itu tadi? Stimulus respon pada saat ini perasaan Bapak Ibu itu berada di stimulus respon ataukah sudah masuk pada teori kontrol? Sudah ada ya teori kontrolnya, ataukah masih dia berdasarkan teori stimulus respon? Masih ada sedikit ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke disiplin positif ya. Disiplin positif ini tentunya juga tidak asing. Disiplin positif itu adalah bagian daripada budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kadang-kadang kita dengan budaya positif kita anggap bahwa itu adalah beda dengan disiplin positif. Padahal sebenarnya disiplin positif itu adalah bagian daripada budaya positif. Nah Bapak Ibu, disiplin tentunya pernah dengar semua, tidak asing lagi apa sih sebenarnya disiplin. Di dalam gambaran kita apa disiplin? Ada apa? Aturan ya. Kemudian apa lagi? Peraturan yang harus ditaati ya biasanya ya, yang seperti itu ya. Disiplin itu adalah sebagai kepatuhan kita terhadap sebuah pernyataan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya disiplin positif apa Bapak Ibu? Disiplin positif penerapan perilaku yang harus kita lakukan. Tidak adanya otomatis. Terima kasih Bu Siti. Jadi Bu Siti kata bahwa ada penerapan perilaku yang perlu kita terapkan akibat adanya sesuai dengan kontrol diri kita ya. Jadi di sini disiplin positif ini adalah merupakan suatu cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri melalui nilai-nilai kebajikan. Jadi yang kita ketahui adanya istilah apa itu? Tata tertib ya. Tata tertib aturan itu biasanya itu dibuat dengan apa itu? Satu arah ya, yang harus kita taati. Tapi disiplin positif nanti agak berbeda. Jadi sebenarnya disiplin positif itu untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dari pada siswa, sehingga tetapi itu dari kesadaran dirinya sendiri. Ya. Namun disiplin positif itu juga bagaimana upaya kita menumbuhkan lingkungan tempat kita berada, khususnya kita berada di sekolah, itu membuat kenyamanan bagi siswa agar siswanya ini betah berada di sekolah. Nah kemudian di sini dijelaskan bahwa disiplin itu menumbuhkan
sikap positif yang datangnya dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tanpa hukuman dan hadiah. Penerapan disiplin dengan mengajarkan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dari nilai-nilai kebajikan. Ya, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada disiplin positif lebih ke arah mengontrol diri dan melakukan segala tindakan di mana murid nanti memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Maksudnya di sini motivasi murid itu untuk melakukan sebuah disiplin positif itu diharapkan adalah muncul dari motivasi internal. Ya, Bapak Ibu. Kita paham ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal tentunya Bapak Ibu tahu ya bahwa eksternal adalah berasal dari luar, sedangkan internal adalah berasal dari dalam. Ya. Pemahamannya pada disiplin positif itu adalah yang diharapkan adalah munculnya motivasi diri dari internal, ya Bapak Ibu. Bagaimana itu? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di sini ya Bapak Ibu. Secara perlahan mudah-mudahan pemahaman kita ini akan menjadi sama. Apa sih nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari nilai dari budaya positif? Tadi kan kita mengatakan bahwa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada murid, ya Bapak Ibu. Apa nilai-nilai kebajikan? Bapak Ibu tentunya pasti mungkin ada di gambarannya Pak. Nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan pada anak itu apa? Kira-kira? Ya karakternya, bahan mulia, mandiri, ya kreatif, ya inovatif, bertanggung jawab dan banyak segala macam ya yang positif, ya, bertanggung jawab, kerjasama dan lain-lain. Nah kemudian dengan beberapa banyaknya konsep-konsep untuk di disiplin positif, ini tentunya pada kurikulum Merdeka yang pada saat ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mengarah kepada apa? Ini mewujudkan peserta didik kita menjadi berdasarkan memiliki nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikannya yaitu yang kita harapkan adalah pada mengarah pada profil pelajar Pancasila. Tentunya ada berapa poin? Ada 6 elemen yang Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa, kemudian gotong royong, kebinekaan beretika, mandiri, kreatif. Ya. Hafal semua Bapak Ibu. Oke, di sini contoh secara kontekstual yang nyata mungkin di dalam lingkungan sekolah kita sudah secara tidak langsung ya, ini Bapak Ibu juga sudah menerapkan untuk disiplin positif. Menerapkannya apa saja? Misalkan ini kegiatan seperti siswaan ya, siswaan itu banyak sekali untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah mewujudkan pada profil belajar Pancasila. Di sini ada budaya salam. Ini adalah contoh penerapan kontekstual yang sudah saya terapkan di sekolah. Budaya salam ketika siswa bertemu guru atau akan masuk di kelas, budaya salam itu tetap kita lakukan ya. Jadi membiasakan kegiatan sehingga menjadi karakter yang terbentuk pada siswa. Kemudian ada bertanggung jawab. Ini secara jelas ketika siswa melakukan upacara itu juga bentuk tanggung jawab siswa ya. Peduli siswa terhadap apa? Dua nasionalnya. Ini hubungannya jika kita kaitkan dengan profil belajar Pancasila, maksudnya gimana? Kebinekaan itu kebinekaan ya, jadi kebinekaan global. Kemudian membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian membersihkan ini juga adanya kerjasama ya. Membersihkan lingkungan sekitar itu juga selalu satu budaya, untuk budaya yang bisa membentuk karakter
dan perilaku murid di sekolah. Menurut teori Gosen menemukan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Ini menurut berdasarkan teori ya Bapak Ibu. Jadi pelan-pelan kita sebagai pendidik ini mulai memahami apa sih makna sebenarnya daripada disiplin positif itu. Selanjutnya saya akan masuk kepada motivasi perilaku ya. Konsep yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Sebenarnya kita tahu bahwa anak-anak itu atau kita sendiri melakukan sesuatu itu karena apa Bapak Ibu? Tentunya ada dorongan, kemudian ada kemauan, kemudian kemauan ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan ya, karena kebutuhan. Dan demikian juga anak-anak itu atau murid-murid kita melakukan sesuatu itu karena kebutuhan. Nanti saya akan berikan contoh kasus ya. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu lagi terkait ketika kita menjadi seorang pendidik. Ketika kita menjadi seorang pendidik, jadi kita ini akan hadir, ada undangan nih, ada hadir untuk pelatihan. Kemudian motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu mungkin bisa melihat di sini. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Kemudian Anda ingin dilihat atau dipuji oleh lingkungan? Dan yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri. Dari 3 poin ini, tentunya apa kira-kira Bapak Ibu pilihnya poin mana? Ya, yang ketiga ya. Jadi bukan karena ingin dipuji, bukan karena ya dilihat, rajin dan lain-lain, tetapi karena ada bertanggung jawab atas apa yang ingin dilakukan. Ya, apa misalnya seperti pelatihan, kita kan kepengen terus mengembangkan diri kita, bukan karena kita pengen dipuji, bukan karena sesuatu dan lain-lain, tetapi kita ingin mengembangkan diri kita. Ya benar Bapak Ibu ya. Nah sekarang ada lagi nih Bapak Ibu. Bila nih, biasanya ini kena nih kepada kita semua sebagai guru ya, pendidik. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan ataupun pada guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada sasaran yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan yang terbaik karena sering tepat waktu ya. Jadi biasanya maksudnya di sini adalah ketika Anda berangkat bekerja, berangkat ingin mengajar di sekolah, ini apakah karena ada rasa takut adanya teguran dari kepala sekolah, ataukah takut dipotong jangannya ya? Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya, jadi ini yang bisa menjawab adalah kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Kita hadir tepat waktu, mungkin bisa saja ada yang karena merasa takut, merasa takut karena ininya akan ada pemotongan misalkan. Kemudian merasa takut karena takut ini dari teman-teman, ya, dihujat dari teman-teman. Bisa jadi ya Bapak Ibu. Bisa jadi juga takut karena itu dengan atasan ya. Jadi semua. Tapi yang tentunya Bapak Ibu di sini semua pastinya adalah datang tepat waktu karena ingin mengajar sepenuh hati pada murid-murid kita. Ya Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Semangat lagi.
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi itu akan melihat bisa jadi kita semua datang tepat waktu karena ingin menghindari ketidaknyamanan dengan teman. Kita datang terlambat dilihatin ya, ini lagi kemarin lambat, hari ini lambat ya kan. Bukan hanya murid ya Bapak Ibu yang memiliki ketidaknyamanan datang terlambat, tapi Bapak Ibu guru juga, kita sendiri juga seperti itu. Tentunya ada kemungkinan ada perasaan tidak nyaman ketika datang terlambat. Kemudian mendapatkan penghargaan, bisa jadi misalnya kepala sekolahnya atau atasannya memberikan reward kepada guru-guru yang tidak pernah terlambat. Bisa jadi ya, maksudnya motivasi ini datang, Bapak Ibu datang tidak terlambat karena pengen mendapatkan reward. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka memang ingin kita mendapatkan menghargai diri kita sendiri. Tentunya yang dua poin tadi tidak ada dalam diri kita ya Bapak Ibu ya. Tapi kita untuk mendapatkan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik. Di sini Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu pernah memberikan hukuman kepada murid-murid, ya Pak? Nah ya. Ada nggak di sini yang tidak pernah memberikan hukuman kepada murid-murid? Ya, ada nggak? Ada istilah hukuman, ada istilah konsekuensi, dan ada istilah restitusi, ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat sini hukuman. Bapak Ibu, jika ada kasus seperti ini, pertama, lari mengelilingi lapangan basket, misalnya 100 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apakah dalam bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu. Kenapa bisa Bapak Ibu mengatakan ini adalah hukuman? Ya, karena lari tadi ya menggunakan fisik ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 10 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi ya. Jadi kita bisa membedakan yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Selanjutnya kita lihat di sini. Apa dari hasil dari hukuman yang kita berikan, konsekuensi yang kita berikan ya, dia masuk ke mana? Murid yang kita hasilkan itu menjadi identitas gagal ketika kita memberikan dia sebuah hukuman. Kenapa? Karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Murid akan tersakiti. Kemudian ada perilaku pasif agresif. Jadi ini sebenarnya ada banyak lagi poin-poin di Bapak Ibu. Teman karena ini saya pangkas. Kemudian identitas sukses. Nah di sini kita tadi dengar ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau buat mungkin kita semua pernah ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga seperti itu. Biasa pernah meminta push up dan lain-lain. Tapi itu masalah itu. Pelan-pelan kita merubah diri kita, pelan-pelan. Kemudian konsekuensi, sesuatu hal terjadi. Dia masuk identitas mana? Dia masuk juga ke dalam identitas sukses. Anak itu bisa juga masuk dalam sukses. Tetapi, ya, di sini ada dua, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi adalah merupakan sebuah pilihan.
Konsekuensi yang di outputnya kepada siswa adalah tidak nyaman untuk siswanya. Anak untuk jangka pendek masalah penyelesaian masalah itu hanya dalam jangka pendek, tidak dalam jangka panjang. Ya. Setelah misalnya sudah ditulis sekian kali, itu kan konsekuensi tadi ya. Nah, itu akan menjadi outputnya ini hanya dalam jangka pendek saja yang kita harapkan, yang kita inginkan. Sedangkan eksekusi adalah penguatan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nanti kita belajar tentang eksekusi itu seperti apa, Bapak Ibu. Jadi peran guru di sini adalah untuk memotivasi perilaku murid, memunculkan motivasi internal. Jika kita lihat tadi hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya motivasinya akan memunculkan motivasi dari ekstrinsik dari dalam diri siswa, ya Bapak Ibu. Ekstrinsik, bukan intrinsik. Tapi yang kita pengenkan, kita harapkan di sini adalah dari intrinsik. Ya, baik Bapak Ibu, tadi kita terkait dengan motivasi perilaku murid ya. Nah sekarang hubungannya adalah apa? Perilaku tadi, keterkaitan perilaku yang terjadi pada murid atau siswa kita di sekolah biasanya didasarkan karena adanya kebutuhan, adanya kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi, sehingga kebutuhan dasar itu dapat dipenuhi dengan perilaku yang positif maupun negatif, ya nggak Bapak Ibu? Bisa ya. Jadi itulah muncul kenapa anak kita itu ada yang berperilaku negatif yang tidak kita harapkan, karena tadi ini memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ini memenuhi kebutuhan dasar yang ada pada dirinya. Contoh, kita lihat pernyataan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan atau melanggar, sebenarnya itu dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mungkin biasanya anak-anak ini ada yang mencuri HP temannya, ya kan, mencuri atau mengambil hak yang bukan miliknya. Itu kan karena adanya kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Kebutuhan dasar itu ada berapa? Kebutuhan dasar ini ada 5 ya Bapak Ibu, yang dipenuhi manusia, yang harus dipenuhi setiap manusia. Apa pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kita bertahan hidup itu biasanya apa? Makan dan kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan lain yang untuk memenuhi kebutuhan kita semua ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang. Kemudian yang ketiga kebutuhan rasa diterima. Rasa diterima. Kemudian yang keempat adalah penguasaan. Dan yang kelima adalah kebebasan, kesenangan. Jadi ini adalah kebutuhan Bapak Ibu semua yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia. Itulah yang mempengaruhi perilaku seseorang karena adanya kebutuhan tadi. Yang contoh kasus. Contoh kasus pada Bu Ima. Saya ambil dari dirinya sendiri. Ibu Ima adalah wali kelas 10 ATBH. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Namanya Andi. Bukan Bu. Andi. Beberapa telah mengeluhkan. Itu beberapa guru ini mengeluh tentang Andi yang seringkali meminta bekal makan siang milik temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ima, apakah yang Anda lakukan? Marah. Meledak.
bisa apa nih? Ada apa Munas? Ya, memanggil, ada yang memanggil anaknya. Ada lagi masukan? Ya, melakukan pendekatan ya, pendekatan, memanggil anaknya, kemudian melakukan solusi apa atau misalnya apa sih penyebabnya ya, kenapa dia melakukan hal tersebut. Nanti saya jelaskan alasannya kenapa saya Kedua, menurut Anda apa alasannya kebutuhan tadi? Nah, ini alasannya yang pertama. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, makanya kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ini mungkin dari tadi seperti dikatakan Bu Kafiani bahwa setelah dipanggil ternyata mendapatkan masukan bahwa anak tersebut melakukan dikorek-korek di keterangannya, ternyata orang tuanya tidak memberikan bekal atau kadang-kadang juga mungkin bosan atau tidak nyaman ya dengan bekalnya sehingga dia mencoba bekal-bekalnya. Next. Yang kedua, karena adik merasa senang temannya memperhatikan dia, berarti ini kebutuhan akan kasih sayang. Bisa jadi dia kurang kasih sayang perhatian dari orang tuanya sehingga dia membuat pula dengan dia ini kan dipanggil dengan wali kelas atau guru BK itu menjadi itu sebagai rasa ingin disayangi. Bisa jadi alasan ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka kebutuhan dasar yang ingin dia tampilkan adalah kekuasaan. Ya, bisa jadi dia ibunya sudah kasih bekal sesuai bekal yang nyaman ceritanya. Kemudian bisa jadi sudah juga dia diberikan rasa kasih sayang dengan gurunya. Tetapi apa yang menjadi dia membuat seperti itu adalah dia pengen berkuasa, pengen menguasai kelas, misalnya merasa jago, itu adalah kekuasaan. Kebebasan, ya. Bukan dasar yang ini adalah kebebasan karena bisa jadi yang seperti saya katakan tadi bahwa dia bosan dengan makanan yang itu saja mungkin ya. Jadi dia pengen bebas makanan yang lain. Nah, ini adalah kebutuhan alasan-alasan kemungkinan bisa terjadi. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Jika keempat poin tadi, kebutuhan tadi sudah terpenuhi dalam dirinya, tetapi ada lagi alasan terakhir adalah dia pengen hanya bersenang-senang. Bisa jadi ketika wali kelas sudah nanya kenapa sih nak, dia nggak mau dikasih bekal nggak? Enak bekalnya enak, berarti kan bukan karena itu. Tapi karena dia pengen saja senang dia melakukan temannya marah, itu adalah karena kebutuhan dia pengen bersenang-senang. Oke, baik Bapak Ibu, untuk ice breathing dulu ya, supaya tidak ngantuk. Goyang-goyang, bikin baby shark. Kita berdiri sedikit. Ayo Ibu, ikut. Whisper to me, it's come tonight to the bay. The lovely beach in the sky.
Tepuk tangan dulu. Kayaknya semangat Ibu Andi. Pak Bayu kenapa enggak semangat Pak Bayu? Iya, kembali silakan Ibu Dharma. Oke, terima kasih Bapak Ibu dari SPD kita supaya merenggangkan otot-otot kita ya Bapak Ibu ya, karena masih ada pemahaman materi yang saya akan berikan. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat lagi. Kita masuk kepada keyakinan kelas. Konsep berikutnya daripada budaya positif ini adalah keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu semua tidak asing lagi dengan keyakinan kelas. Ya, apakah Bapak Ibu sudah di sini ada yang pernah melakukan keyakinan kelas, mempraktekkan keyakinan kelas di kelas? Ada yang masih belum ya? Nah, kita lihat di sini mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas. Ada konsep kurikulum kita pada saat ini ya, kurikulum Merdeka yang didasari dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita pengennya adalah semua berpusat pada murid. Jadi salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah berpusat pada murid. Dan pendidikan itu bersifat menuntun. Pendidikan bersifat menuntun kepada muridnya. Dan guru berhamba kepada murid. Jadi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada pernyataan bahwa guru itu menghamba pada murid. Tetapi dalam konsep ini kita tidak bisa memaknai dalam hal yang negatif ya Bapak Ibu. Jadi berhamba di sini adalah segala sesuatu adalah berpusat pada murid sesuai dengan apa yang dimampu murid. Tentunya kalau seperti yang dulu itu beda ya. Dulu kita pengen apa yang kita mau itulah yang harus dilakukan murid. Tetapi sekarang dengan adanya perubahan kurikulum ini kita perlahan adalah apa yang dimiliki murid itulah yang kita kembangkan. Bapak Ibu itu maksudnya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan keyakinan kelas dan peraturan?
Mungkin dulu kita belum pernah mendengar istilah keyakinan kelas, ya. Dan saya sendiri mendengar keyakinan kelas ini setelah saya masuk di dalam pendidikan guru penggerak. Keyakinan kelas dan peraturan kelas ini tentunya berbeda maknanya. Bapak Ibu kita tahu peraturan itu apa sih sebenarnya? Sesuatu yang harus ditaati. Yang membuat aturan itu siapa? Membuat aturan berarti dari satu pihak, ya enggak? Jadi tidak ada satu arah. Jadi peraturan itu sudah dibuat dan harus dilaksanakan. Mungkin kalau misalnya di sekolah peraturan itu sudah dibuat sekolah dan harus dilaksanakan kepada semua siswa. Jadi seperti hanya di kelas peraturan sudah dibuat oleh wali kelas dan harus dilaksanakan oleh semua siswa. Nah, di sini kita akan memberikan gambaran perbedaan keyakinan dan peraturan. Yang kita harapkan ini adalah di lingkungan sekolah kita, di kelas kita adalah keyakinan kelas. Itu yang harapannya ya Bapak, itu yang kita harapkan. Kalau kita ambil gambaran mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Jika kita lihat di sini, kemungkinan jawabannya adalah apakah Bapak Ibu menggunakan helm itu karena aturannya menggunakan helm atau karena ingin menjaga keselamatan? Menjaga keselamatan dan ketahanan. Jadi itu adalah disitulah kita lihat adanya perbedaan nanti ya. Jadi aturan itu satu arah, ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada lagi mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Itu peraturan biasanya wajib menggunakan masker, itu adalah aturan. Tetapi ketika kita menggambarkan bahwa itu sebuah aturan itu menjadi keyakinan kita bahwa dengan kita menggunakan masker, keyakinan dari dalam diri kita dengan menggunakan masker adalah untuk apa? Kesehatan diri kita. Nah itulah maksudnya perbedaan dari keyakinan dan peraturan ya. Ada gambaran ya Bapak Ibu sampai di sini ya. Jadi seperti yang ada tadi ya, menggunakan masker berarti adalah untuk kesehatan kita. Jadi sudah keyakinan kita dengan menggunakan masker kita akan sehat, terjaga kesehatan kita. Walaupun memang semua orang pasti tentunya sakit ya Bapak Ibu, tetapi ada usaha untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau kita menyimak tadi di belakang nilai-nilai apa yang pada kita mengikuti peraturan tadi, nilai-nilai apa adalah nilai-nilai keselamatan ya, dan nilai-nilai kesehatan. Di sini pada keyakinan kelas secara sederhananya kita lihat guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Dan keyakinan sekolah ataupun kelas itu adalah pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas di sini bukan hanya satu arah, tetapi dua arah. Adanya kesepakatan yang dibuat guru dan siswa. Penerapannya itu bisa kita lakukan di sekolah. Yang kita harapkan adalah munculnya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal. Apa itu? Kalau kita merujuk kepada profil pelajar Pancasila, tentunya ada beriman dan bertakwa, ya, akhlak mulia, kemudian mandiri, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu masuk pada mandiri ya, bisa masuk dalam mandiri. Kemudian budi pekerti yang baik, berarti tentunya masuk pada berakhlak mulia. Nah, ini adalah nilai-nilai universal yang kita harapkan tumbuh pada murid ya Bapak Ibu. Contoh penerapan keyakinan kelas
keyakinan yang bisa kita tempelkan di dalam kelas. Tahapannya adalah tentunya ada kolaborasi dulu antara guru dan murid. Bisa kita lakukan di kelas ya. Di kelas misalnya hal-hal apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan agar kita mendapatkan kelas impian. Bisa kita tanyakan seperti itu kepada anak-anak pada saat di dalam kelas. Pasti anak-anak atau murid kita itu akan memberikan pendapat. Kami kepengennya kelas kami misalnya bersih. Tentunya apa? Bisa kita menuliskan ataupun pada saat di kelas itu memberikan semacam stiker yang bisa ditempelkan di papan tulis. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita bisa memberikan bersama-sama menyusun kepada murid sebuah keyakinan kelas, sehingga itu yang bisa dipatuhi setiap murid ya. Jadi keyakinan kelas bukan dari kita sendiri yang membuat aturan ini loh, tidak boleh bermain HP, tapi kita bawa mereka untuk berkolaborasi ya, membuat dalam menyusun kesepakatan kelas. Tentunya ketika kita di dalam kelas pada saat membuat sebelum menyusun kesepakatan kelas, tentunya kita akan memberikan kesempatan setiap anak menuliskan sekolah kelas impiannya itu seperti apa. Kemudian anak-anak muridnya itu harusnya seperti apa ya untuk mewujudkan kelas impian ya. Pasti banyak tuh anak-anak nulis tidak boleh bermain HP, dia tahu tidak boleh bermain HP di kelas, tulis lah. Tidak boleh buang sampah, tidak boleh merokok dan lain-lain. Mereka akan menuliskan, tempel lah. Nah, nanti kita akan mengklasifikasikan yang memang maknanya sama, itu kita jadikan satu, sehingga kita akan susun bersama membentuk kalimat positif ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya, mungkin Bapak Ibu ini bingung kalimat positif seperti apa. Misalnya jangan membuang sampah atau membuang sampah, jadi dirubah membuang sampah pada tempatnya. Itu kita akan susun kalimat-kalimat itu menjadi kalimat positif. Karena kita tahu bahwa bahasa-bahasa anak-anak kadang tidak sesuai ya, maksudnya bahasa-bahasa biasa ya, bahasanya itu biasa, bahasa sehari-hari. Sehingga supaya memiliki makna yang positif itu bisa kita susun bersama anak-anak ya Bapak Ibu. Nah ini contoh ditempel di dalam kelas nanti, di dalam kelas, kesepakatan kelas. Oke, next. Kita akan masuk kepada 5 posisi kontrol restrukturasi. Ini adalah konsep yang berikutnya terkait pada budaya positif. Posisi kontrol seorang guru adalah ada 5 ya, posisi kontrol. Menurut teorinya ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pemantau, sebagai membuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai manajer. Ini adalah posisi-posisi kontrol yang ada pada diri kita sebagai guru. Jika Bapak Ibu melihat di sini posisi kontrol yang mana yang biasa Bapak Ibu pernah lakukan? Tergantung situasi. Ada yang pernah sebagai penghukum, tentu pasti pernah ya, saya juga pernah. Kemudian sebagai pemantau, sebagai pembuat si anak itu merasa bersalah, sampai dia menyesal dengan perbuatannya dan lain-lain. Teman, menganggap bahwa siswa itu adalah teman. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi apa yang diharapkan dalam pendidikan? Semua ini adalah semua yang pernah kita lakukan ya Bapak Ibu. Tapi posisi apa yang sebenarnya diharapkan dalam pendidikan sesuai dengan filosofi yang terutara adalah sebagai manajer.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Saya cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuatnya merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil
mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum bangun saya Bu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ibu beresin urusan kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik dan orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan Ya, kita lanjut ya, Ibu. Setelah tadi 5 posisi kontrol. Silakan Bu Haji. Baik, demikian tayangan tadi ya Bapak Ibu. Mungkin kita sudah nonton bersama, menyimak bersama terkait dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang dimiliki pada setiap guru ya Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian sebagai membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kira-kira Bapak Ibu berada di posisi apa? Pernah menjadi posisi teman? Pernah menjadi sebagai pemantau? Pernah menjadi penghukum? Kemudian pernah membuat merasa bersalah semuanya? Pernah semua ya. Manajer pernah nggak? Jadi tadi diberikan contoh seperti apa sih yang sebenarnya ini dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pahami ya, bahwa pendidikan ini sebenarnya seperti ini, bahwa kita ini diharapkan menjadi diri kita pada posisi manajer, ya, manajer, di mana adanya keyakinan ya, untuk menumbuhkan keyakinan pada murid kita agar dia meyakini apa yang sudah dia buat itu adalah sesuatu yang salah, dan juga bagaimana kita menumbuhkan bahwa untuk penyelesaian solusinya adalah dari diharapkan dari siswa tersebut juga ya Bapak Ibu. Memang pada saat ini kadang-kadang kita agak kesulitan ya, mungkin ya kesulitan karena kita ini keberadaan kita berbeda tentunya ya Bapak Ibu, berada di sekolah satu, sekolah lain, memiliki karakter anak yang berbeda-beda. Tetapi sekarang menjadi tantangan kita untuk bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Walaupun tidak menutup kemungkinan posisi keempat itu pasti kita semua pernah melakukan. Saya juga seperti itu. Bapak Ibu kita lanjut ya. Bapak Ibu ini saya ingin melihat semangat kita semua. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siang. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Terima kasih Bapak Ibu yang senantiasa bersama. Baik Bapak Ibu, mungkin kita lanjut saja. Tadi Bapak Ibu sudah melihat langsung tayangan dari 5 posisi ya. Jadi Bapak Ibu mungkin dari dalam hati itu saya berada di posisi mana ya. Tapi yang kita harapkan adalah kita berada di posisi manajer ya Bapak Ibu. Manajer ini adalah yang diharapkan dalam pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Posisi kontrol seorang guru di sini ada membuat masalah ya. Penghukum tentunya dengan apa? Dengan ada kata-kata menghardik ya, kata-kata ucapan yang sangat menyakitkan
menjijikkan, ya, kemudian menggunakan fisik dan lain-lain. Sedangkan membuat merasa bersalah ini adalah biasanya dari ceramah yang lebih mendalam sehingga siswa ini merasa rendah hati, ya, Bapak Ibu, merasa rendah hati dan merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan dan dia merasa gagal dan tidak berharga. Jadi ini juga memberikan dampak yang negatif nantinya, ya Bapak Ibu. Selanjutnya posisi teman. Teman tadi kita sudah lihat tayangan bahwa posisi teman biasanya guru akan membantu, melindungi kesalahan mahasiswa. Jadi yang tahu biasanya adalah dari guru yang menemui kesalahan tersebut saja. Yang lain itu dilindungi. Maksudnya ketika guru lain bertanya, dilindungi si anak tersebut. Ini adalah ketika kita memposisikan sebagai teman. Kemudian kita semua tidak ada yang berada seperti itu, ya. Selanjutnya pemantau, mengawasi. Mengawasi ini biasanya guru memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan. Misalkan berapa kali sudah dia terlambat, diukur. Ya, ini adalah memantau tingkat ketidakdisiplinan siswa. Dan yang kita harapkan adalah berada pada posisi manajer, ya, di mana guru membuat sesuatu atau kesepakatan bersama murid, menuntut murid agar dapat menemukan solusi. Jadi buat kesepakatan, kemudian muridnya dituntut, dan yang menemukan solusinya adalah digali dari murid itu sendiri dulu. Ya, kira-kira apa solusinya dari permasalahan yang sudah dibuat. Nah, bagaimana memposisikan kita sebagai manajer adalah kita dapat menerapkan tindakan atau penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa restitusi itu? Adalah sebuah pemecahan masalah yang menggunakan 3 tahapan. Tahapan yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian tahapan kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah apabila kita menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol, posisi kontrol manajer, ya. Next. Terusan next. Apa sih sebenarnya segitiga restitusi? Adalah sebuah dialog, ya, dialog antara seorang guru dengan siswa dalam menyelesaikan permasalahan, ya, dengan menggali solusi dari siswa tersebut. Jadi di sini yang pertama menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi ke arah identitas sukses. Selanjutnya menstabilkan identitas. Di sini saya kebetulan gambar yang ada di sini adalah praktek restitusi yang sudah saya lakukan pada siswa, di mana saya melakukan beberapa tahapan yang tadi adalah mengidentifikasikan, menstabilkan identitas, kemudian yang selanjutnya adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi pemikiran proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan muridnya. Jadi dia lebih, ketika tahapan pertama sudah kita lalui, mengidentifikasi atau menstabilkan identitas, kemudian kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Di sini cenderung ini kita kesalahan siswa tersebut, ya, kita menganggap bahwa maksudnya gini, kita berharap siswa tersebut menyadari apa sih kesalahannya. Bisa kita dengan tanya, mengapa bisa
karena dia terlambat. Ya. Nah, apa yang sudah dilakukan seperti itu kita menggali. Validasi tindakan di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi, sang guru bertanya, pasti kamu punya alasan. Nanti dijelaskanlah oleh siswa. Kemudian nanti apa yang penting buat kamu? Ketika dia sudah jelaskan dia melakukan kesalahan, misalnya mengganggu temannya atau misalkan dia membuang sampah sembarangan. Nah itu juga kita tanyakan, itu sebagai contoh-contoh yang bisa terjadi kepada murid ya, maksudnya bisa terjadi pelanggaran terhadap keyakinan ya, keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian menanyakan keyakinan ini adalah terakhir, yaitu dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, ini sedikit video ya yang sudah saya lakukan sebagai aksi nyata pada penerapan segitiga restitusi.
Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah tadi contoh penerapan segitiga restitusi pada penyelesaian masalah. Kebetulan permasalahannya adalah melanggar keyakinan kelas, yaitu menjaga kebersihan kelas ya, dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi pada penyelesaian ini adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kelas dengan menerapkan mengacu pada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Jadi kalau misalnya sebagai wali kelas tentunya ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu dibuat sebelum mulai atau biasanya di awal pembelajaran atau di tahun awal pembelajaran bisa kita buat kesepakatan kelas bersama dengan siswa. Oke, baik Bapak Ibu, untuk refleksi saya pada penerapan budaya positif ya di sekolah, bahwa memang yang saya lakukan pada saat ini adalah bagaimana saya merubah atau perlahan-lahan memperbaiki perilaku ya, melakukan perubahan dalam diri saya menjadi seorang guru yang tentunya bagaimana kita memposisikan menjadi guru yang berada pada posisi manajer. Tentunya masih ada mungkin hal-hal yang perlu saya lakukan untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Terima kasih mungkin dari Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Iya, kita beri aplaus dulu buat Ibu Haja dan Pak Haji yang telah berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait dengan diskriminasi yang telah dipaparkan tadi. Cukup banyak, ada 6 item. Tapi dalam kesempatan ini, kami persilakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait apa yang telah dipaparkan. Ya, Ibu Andi Nurfaida, silakan Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya mau tanyakan, itu tadi kan contoh siswa yang ditemui, yang dilihat sama wali kelasnya. Nah, berarti sebelumnya mereka punya kesepakatan kelas. Yang saya mau tanyakan, apakah kesepakatan kelas ini memang masing-masing harus dibuat oleh wali kelasnya, jadi akhirnya siswa itu paham. Nah, bagaimana kalau yang menemui masalah ini bukan wali kelasnya? Misalnya saya, contohnya saya, karena kalau setiap saya lihat setiap hari itu kan karena tadi contoh itu satu saja. Bagaimana kalau yang terlambat ini misalnya ada 30 orang? Karena ini biasa terjadi 30 orang atau lebih yang terlambat setiap hari. Apakah pimpinan kelas ini memang sebenarnya ada ada panduan, misalnya itu harus sebenarnya sekolah memang yang buat. Jadi siswa itu tahu semua keyakinan kelas ini seperti apa. Karena tadi begitu ditanya, kemarin ingat ya kesepakatan, oh iya Bu, saya merugikan diri sendiri, saya tidak menghargai diri saya sendiri dan tidak menghargai orang lain. Berarti kesepakatan kelas ini kalau lihat contohnya tadi itu dengan wali kelasnya kan, tapi kalau ini tidak ditemui wali kelasnya saja, artinya guru piket atau saya selaku yang dengan pendapatnya, ya mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Ya, terima kasih. Aplaus dulu buat Ibu Andi sudah bertanya. Jadi itu tadi yang ditanyakan oleh Bu Andi, Bu Haja Dharma, bahwa bagaimana kalau seandainya ini di SMK sendiri katanya, kalau lebih dari 30 penanganannya bagaimana menurut Ibu? Silakan Bu. Terima kasih pertanyaan dari Bu Andi ya. Saya akan coba menjawab terkait keyakinan. Mungkin sedikit saya sharing sedikit ya, sharing bukan berarti saya menggurui di sini, tetapi kita sharing apa yang sudah kami dapatkan di pendidikan bergerak. Untuk kesepakatan kelas itu sebenarnya bisa dari kelas, ya kelas itu dilakukan oleh wali kelas bersama anak walinya. Sedangkan kesepakatan sekolah ini adalah untuk lingkup sekolah, yaitu yang dibuat oleh semua warga sekolah, dihadiri oleh semua warga sekolah, dan juga ada siswa.
siswa di dalamnya. Mungkin bisa dalam bentuk perwakilan. Namun sebelumnya tentunya mewakili dari suara-suara suara-suara dari teman-teman yang ada di kelasnya. Nah, kemudian nanti perbuatan kelas itu adalah untuk membentuk keyakinan sekolah. Nah, ketika Bu Adi tadi bertanya bagaimana menangani untuk 30 siswa, tadi contoh adalah wali kelas. Ya. Ketika kita yang bukan berada di posisi wali kelas, kita melihat atau misalnya sebagai guru piket. Nah di sini ketika kita ingin memposisikan sebagai manajer, nah keyakinan kelas sekolah tentunya harus ada, ya Bapak Ibu. Keyakinan sekolah tentunya anak-anak harus tahu apa sih keyakinan sekolah. Nah kita bisa menggali penyelesaian masalah untuk memancing si anak tersebut dengan adanya keyakinan sekolah. Jadi tidak masalah apakah ketika kita bukan berada di posisi wali kelas, pas ketika kita berada di guru piket ataupun mungkin Bu Andi sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Bagaimana penanganannya dengan segitu banyaknya siswa? Ini bisa kita panggil secara pendekatan secara pribadi. Memang itu menjadi sebuah tantangan bagi kita dengan kita melihat jumlah yang besar ya Bapak Ibu. Nah ini kan ada nanti bisa kita sendiri sebagai wakil tidak bisa nih dengan 30 anak ada wali kelas, bisa kita minta bantu dengan wali kelas untuk memanggil si anak tersebut. Tidak pasti harus pada saat kejadian ya, ketika kita menghadapi 30 anak kita nanya satu persatu kan mesti akan waktu juga ya Bapak Ibu. Anak-anak kan harus masuk ke kelas, tapi ada bisa mengambil waktu yang lain karena mereka punya hak untuk mendapatkan pembelajaran. Karena kecuali misalnya anaknya hanya satu orang yang kita temui, mungkin kita bisa mengenali langsung, tapi ketika lebih sampai 30 ini kan dengan satu orang guru menangani 30 agak kesulitan dan keterbatasan waktu. Jangan sampai dengan adanya pertanyaan tadi akan malah menghambat siswanya tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembelajaran. Mungkin begitu ya, Adi. Ya, bagaimana mungkin Bu Adi? Cukup? Ya. Atau masih ada Bapak Ibu? Oh ya, satu lagi ya, Ibu Ajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa paparannya sehingga kita bisa mengetahui bagaimana budaya positif. Tapi perlu kita ketahui, kita di sekolah ini masih banyak belum bisa menerapkan budaya positif dan sikap positif, dan itu semua ya. Namun seperti ini, contoh kayak kalau kita lagi upacara, banyak yang tidak memakai topi dikasih pisah, itu sebenarnya melanggar daripada disiplin positif yang saya tahu ya, mudah-mudahan tidak salah seperti itu. Jadi kita seolah-olah mendiskriminasikan siswa, sementara menurut PHJ Dewantara tidak seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam menerapkan disiplin positif itu juga siswa berpengaruh pada lingkungan di mana tempat tinggal. Karena itu kalau dia ke sekolah, kenapa bisa dia melakukan hal itu? Mungkin menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan itu akan menimbulkan karakter, dan karakter itu yang dia bentuk di dalam menjadi suatu kebiasaan seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita sebagai guru dikala kita sudah menerapkan bagaimana budaya positif? Bagaimana ini bukan hanya dari siswa ya, kita guru juga tidak boleh mengatakan seperti ini. Kamu ini kurang ajar. Kata-kata itu juga sudah keluar dari budaya positif. Karena bagaimana membangun anak supaya tidak mendiskriminasikan, tidak memberikan dia siswa itu hal-hal yang membuat dia merasa
kayak tadi ada merasa bersalah seperti itu ya. Nah, ini bagaimana cara kita sebagai guru dalam latar belakang anak yang seperti itu kita mau bentuk di sekolah. Ada nggak kiat-kiatnya sehingga cepat kita cepat kita tangani dengan baik sehingga anak itu bisa mengikuti seperti apa yang dibuat di peraturan sekolah. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut mungkin Bu aja ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Adi Siti. Luar biasa pertanyaannya ya. Terima kasih. Mungkin saya akan mencoba menanggapi. Terkait yang pertama, ketika kita menerapkan budaya positif di sekolah ya terkait pemisahan antara siswa yang mungkin ada yang melanggar ya. Melanggar kalau di sini kita masih pakai peraturan sekolah ya. Kita belum keyakinan sekolah. Sebenarnya menurut filosofi di Hajar Dewantara itu memang benar sudah apa yang Ibu sampaikan bahwa pemisahan antara anak yang misalnya tidak menggunakan topi dengan yang lengkap atributnya itu tidak bisa dipisah. Mengapa? Karena itu akan membuat diskriminasi, si anak itu merasa tersendirikan ya. Jadi tersendirikan sehingga akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman bagi siswa, kemudian merasa terkecilkan dan lain-lain. Nah, itu yang perlu kita hindari Bapak Ibu ketika kita berada pada yang kita inginkan ya, sesuai dengan pendidikan yang diharapkan di Hajar Dewantara. Memang beberapa dari kita sebagai tenaga pendidik ini pro kontra dengan penerapan seperti itu. Mengapa? Karena gambaran kita adalah ketika kita masih berada di zaman beberapa tahun yang lalu yang memang benar-benar pendisiplinan itu secara tanda kutipnya keras. Kita mengatakan bahwa ini dengan kita diberikan kekerasan kita akhirnya bisa menjadi seseorang yang yang diinginkan dan lain-lain. Padahal itu sebenarnya berdasarkan hasil penelitian itu tidak akan memberikan trauma dan pada siswa. Dan yang menjadi motivasinya jadinya bukan motivasi yang ada di instruksi dari dalam dirinya, tapi motivasi kan tadi ada ketakutan dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, yang pendidikan seperti itu yang tidak diharapkan. Maka dari itu kenapa pendidikan yang saat ini yang diumumkan adalah pendidikan dengan kurikulum merdeka yang arahnya itu kemana ya, arahnya seperti itu. Arahnya adalah kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki karakter, tapi bagaimana kita menuntun anak itu sesuai kodrat dan zamannya. Zaman dulu dengan zaman sekarang tentunya berbeda ya? Dan kodrat anak satu dengan yang lain itu juga berbeda. Jadi itu kita tuntun memang kadang-kadang kita mengeluh anak ini sudah berapa kali diberitahu gitu. Ya memang begitulah, kita sebagai guru itu sebagai tantangan buat kita bagaimana kita merubah memberikan keyakinan dari anak ini untuk bisa menyelesaikan menjadi solusi ya, untuk mencari solusi dari dalam dirinya untuk bisa berubah lebih baik. Itulah tantangan kita sebagai Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kita juga harus semangat Bapak Ibu, bukan hanya biarlah kadang-kadang seperti itu ya, kita dalam pikiran sebagai manusia kadang mundur duluan, tidak mundur duluan artinya agak biarin bukan seperti itu. Kita harus kekeh dan yakin bahwa suatu saat kita akan menghasilkan anak didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan, yang melahirkan manusia-manusia memiliki nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan bersama. Kemudian yang kedua tadi terkait kiat-kiat dalam membudayakan budaya positif di sekolah. Kiat-kiat dalam budaya positif di sekolah. Kita tahu Bapak Ibu bahwa mungkin sebagian teman-teman kita mungkin masih belum untuk pemahaman budaya positif itu
masih ada yang kurang ya Bapak Ibu. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya melihat gambaran teman-teman itu mungkin budaya atau disiplin positif adalah mentaati peraturan dan memberikan hukuman sesuai sanksinya atau perilaku yang baik ya yang kita harapkan ya. Tetapi tentunya maksudnya di sini budaya positifnya adalah merujuk ke berpusat kepada siswanya, berpusat kepada siswanya. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Kiat-kiatnya tentunya ada sosialisasi mungkin kepada teman-teman, kemudian seluruh warga yang ada di sekolah, kemudian kepada tentunya kepada siswa-siswi ya. Kemudian penerapan yang ada kolaborasi ya dan komitmen bersama antar semua warga di sekolah untuk menerapkan keyakinan-keyakinan sekolah yang memang perlu diterapkan bersama. Ya seperti halnya yang Ibu Jisitio tadi tanyakan, kita memiliki anak dari latar belakang dan lingkungan yang berbeda. Tidak seperti itu. Bagaimana kita menerapkan di sekolah? Kita memang tahu bahwa semua anak itu kan tidak ada yang sama. Karakternya itu semua berbeda. Perlakuannya juga tentunya agak berbeda. Maksudnya berbeda tidak membeda-bedakan yang terlalu diskriminasi, tidak ya. Maksudnya perlahan-lahan kita sampaikan ya. Karena kita tahu anak karakter satu, anak karakter lain itu juga berbeda, Bapak Ibu. Bagaimana? Mungkin terakhir langsung hasil dari yang Ibu paparkan. Kenapa? Ada lagi? Closing. Bapak Ibu, di akhir kata ini saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas kehadirannya. Ada penyimbasan atau diseminasi saya terhadap pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif, ya, khususnya kita budaya positif di sekolah. Saya pun di sini sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya bukan menggurui tetapi sharing, tukar pendapat dan diskusi yang tujuannya adalah kita memiliki satu pemahaman untuk memajukan atau membentuk karakter dengan nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan pada murid kita yang berada di SMK Negeri 1 Nunukan. Dan mohon maaf jika di akhir atau pada saat saya memaparkan materi ada yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja dan Mawati. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya menyimpulkan bahwa budaya positif di sekolah adalah fondasi untuk membangun generasi yang unggul dan berkarakter. Saya hadir di sini karena membuat Ibu untuk bisa tergerak. Mari sama-sama kita bergerak untuk menggerakkan perubahan di sekolah SMK Negeri 1 Nunukan. Oke. Demikian mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara dan moderator pada kesempatan ini juga mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga sukses Ibu Haja Dharma untuk kegiatan CGP-nya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.